Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 3 November 2021 terambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Aleanggo ibana di boto do dalakku, tung sura diuji ibana au, songosere napitama au ruar." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik iman yang teruji kemurniannya. Jemaat Kristus yang saya kasihi, saat sebuah kebakaran melanda sebuah pasar, seluruh bangunan beserta isinya hancur dilalap api. Setelah api berhasil dipadamkan dan kondisi bekas kebakaran berangsur dingin, mulailah para pedagang di pasar itu mencoba mencari-cari barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Sangat mengherankan semua orang saat pedagang perabot porselin memeriksa kiosnya. Mereka mendapat tembikar dan barang-barang porselin selamat meski terbakar. Mengapa barang porselin masih utuh sedangkan seluruh barang yang lain hancur jadi arang dan abu? Karena barang porselin sudah pernah melewati api. Barang porselin terbentuk dari tanah liat yang dibentuk lalu dibakar dengan api. Mengapa Tuhan mengizinkan terjadinya penderitaan? Kita tidak akan pernah mendapat jawaban kalau bertanya mengapa. Namun kalau kita bertanya bagaimana, kita mendapat jawaban untuk mengatasi penderitaan itu. Yang pasti salah satu tujuan penderitaan terjadi adalah untuk membentuk kita menjadi manusia yang makin kuat dan tahan uji. Api memurnikan emas, penderitaan memurnikan manusia. Melalui penderitaan kita akan tahu sejatinya karakter seseorang. Untuk membuktikan kualitas Ayub yang luar biasa, Tuhan izinkan iblis mencobainya. Hasilnya, Ayub tidak mengecewakan Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun penderitaan. Ayub tetap memuji nama Tuhan. Kalau Yesus saja rela menderita demi menebus dosa umat manusia dan mengambil rupa seorang hamba, mengapa kita menuntut hidup tanpa penderitaan di saat mengikut Dia? Sadarilah, kita ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, penderitaan hidup pasti kita alami. Yang membedakan saat kita ikut Tuhan, penderitaan hidup membuat kita makin murni. Saat kita berhasil melewati satu persatu penderitaan yang terjadi, kita jadi semakin kuat dan pasti bisa menguatkan orang lain yang mengalami penderitaan seperti yang pernah kita alami. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Ayub adalah tokoh di Alkitab yang meski kehilangan segalanya, tapi tetap bisa memuliakan Allah. Iblis sangat tahu bahwa banyak umat Tuhan yang mengikuti dia semata karena berkat-berkat yang ia beri. Maka iblis pun berusaha memalingkan manusia dari Allah justru melalui berkat-berkatnya. Banyak orang yang semula mengasihi Tuhan lalu berpaling karena kekayaan, jabatan, atau bahkan pasangan. Tapi untuk Ayub, hatinya murni melekat pada Tuhan. Berkat yang Tuhan beri dapat iblis curi, tapi kasihnya kepada Tuhan tetap. Sikap hati Ayub ini bisa menjadi pelajaran yang indah untuk kita renungkan hari ini. Kita memang tidak bisa mengontrol masalah yang menimpa diri kita, tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadapnya. Kiranya ketika ujian datang, sikap Ayub yang kita baca hari ini menjadi sikap yang kita teladani. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Kalau Ia izinkan masalah terjadi, Ia ingin kita melewatinya
tentu dengan kekuatannya, sehingga kasih kita akan Dia semakin murni dan teruji. Jemaat Kristus yang saya kasihi, penderitaan kita orang yang setia tidak akan pernah menghancurkan kita, melainkan akan memurnikan iman kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya agar tidak menjauh dari-Mu ketika kami mengalami penderitaan, melainkan penderitaan itu membuat kami semakin mendekat kepadamu, karena di dalam Tuhan kami mengalami ketenangan dan keteduhan, dan penderitaan yang terjadi itu untuk memproses kami dan memurnikan iman kami. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.